Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan belajar mabadi fikih untuk pertemuan kedua dalam bulan puasa ini ya. Sebelum belajar, mari kita bertawasul dulu dengan harapan apa yang kita dapat dari kitab ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Baik, mari kita lanjutkan pelajaran kemarin. Kita sekarang masuki bab baru masih dalam tentang bab sholat, yaitu tentang sholat musafir, sholatnya orang yang bepergian. Nah, bagaimana orang yang bepergian itu cara sholatnya? Karena meskipun dalam keadaan bepergian tidak menggugurkan kewajiban sholat itu, tapi ada cara-cara atau ada keringanan bagi orang yang sedang bepergian dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul musafiri utawi bab martelake sholat musafir. Sholatul musafiri utawi bab martelake sholat musafir. Yang pertama, al-qasru utawi sholat qasar. Al-qasru utawi sholat qasar ya juzu wenang lil musafiri keduwe wong kang lunga. Ya juzu wenang lil musafiri keduwe wong kang lunga safaron kelawan lunga tawilan kang adoh. Safaran kelawan lunga tawilan kang adoh. Marhalataini tegese rong marhalah. Ya juzu wenang apa ayak sura yen to ngringkes sapa musafir. Ayak sura yen to nyendak ngosor, nyendak memadatkan apa yaksura yang to ngosor sapa musafir, nyendak sapa musafir as-sholata ing salat ar-rubaiyata kang bangsa 4 rakaat ila rakaataini maring 2 rakaat. Liqouli ta'ala krana dawuh Allah ta'ala wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun alla taqsuru minas shalah. Wa idza darabtum lan ing dalem nalikane lunga sira. Wa idza darabtum lan ing dalem nalikane lunga sira. Fil ardi ing dalem bumi falaisa. Fil ardi ing dalem bumi falaisa mengko ora ana alaikum iku alaikum ing atase sira. Falaisa mengko ora ana iku alaikum ing atase sira apa junahun dosa. Apa junahun dosa antak suruh yen to ngosor sira minas sholati saking sholat. Wa qoulihi sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hainama suila ing dalem nalikane den takoni. Hainama suila ing dalem nalikane den takoni an sholati safari saking sholat ing dalem lunga. An sholati safari ing dalem sholat ing dalem lunga. Sedaqaton utawi sholat safar iku sedaqah. Sedaqaton utawi sholat safar iku sedaqah. Tasedaqah kang sedaqah sapa Allahu Allah biha kelawan sedaqah alaikum ing atase sira kabeh. Faqbalu mongko nrimo sira kabeh. Faqbalu mongko nrimo sira kabeh sedaqatahu ing sedaqahe Allah. Sedaqatahu ing sedaqahe Allah. Syurutus sihatil qasri utawi pira-pira syarat sae qasar. Utawi pira-pira syarat sae qasar. Al awalu ta kang awal iku ayakuna yen to ana apa asafaru lunga. Iku ayakuna yen to ana apa asafaru lunga fi ghairi maksiatin ing dalem liyane maksiat. Fi ghairi maksiatin ing dalem liyane maksiat. Asani ta kang kaping pindho iku yen to niat sapa musafir. Kayan ya niat sapa musafir al-qasra ing ngosor ma'al ihrami sartane takbiratul ihram. Al-qasra ing ngosor ma'al ihrami sartane takbiratul ihram. Asalisu ta kang kaping 3 iku ya tamma yen to ora makmum sapa wong sapa musafir. Ya tamma yen to ora makmum sapa musafir bimukimin kelawan wong kang mukim. Bimukimin kelawan wong kang mukim. Al jam'u utawi jamak fisafari ing dalem tingkah lunga.
Jamak itu mengumpulkan, kalau qasar itu meringkas, kalau jamak itu mengumpulkan. Wa yajuzu lan wenang opal jam'u jamak salat. Opal jam'u jamak salat bisa varian dalam lunga atau wili kang adoh. Fayajma'u mongkon jamak sapa musafir Fayajma'u mongkon jamak sapa musafir baina dzuri ing dalem antarane zuhur wal asri lan asar wa bainal maghrib lan ing dalem antarane salat maghrib wal isya lan isya wa bainal maghrib lan ing dalem antarane salat maghrib wal isya lan isya takdiman kelawan jamak takdim wa takhiran lan jamak takhir. Syurutu jam'i takdimi utawi pira-pira syarate jamak takdim. Syurutu jam'i takdim utawi pira-pira syarate jamak takdim. Asalna al awalu tawi kang awal iku tertib. Fala ya juzu mongko ora kena fala ya juzu mongko ora wenang apa takdimul asri dingenake salat asar. Takdimul asri dingenake salat asar ala dhuhri ing atase dhuhur walal isya'i lan ora wenang dingenake salat isya walal isya'i lan ora wenang dingenake salat isya alal maghribi ing atase salat maghrib Asane ta kang kaping pindho iku niatul jam'i niat jamak fi sholati dalam salat al-ula kang pertama. Asani utai kang kaping pindho iku niatul jam'i niat jamak fi sholati ing dalam salat al-ula kang pertama. Asalisu utai kang kaping telu iku al-mualatu nuli-nuli berturut-turut al-mualatu nuli-nuli bil haitsu la yafsilu kelawan sekirane ora misah sapa musafir bi haitsu la yafsilu kelawan sekirane ora misah sapa musafir bainahuma ing dalem antarane salat loro bima kelawan wektu yasa'u kang amot apa ma amot itu cukup yasa'u kang amot apa ma rakaat ini ing rong rakaat Arabi utawi kang kaping papat iku ayakuna yen to ana sapa wong to musafir iku musafiron wong kang lunga fil ula ing dalem salat kang awal wa inda aktisaniati lan ing dalem nalikane bundele salat kang kaping pindho. Bundele itu selesainya. Wa inda aktisaniati lan dalem nalikane bundele salat kang kaping pindho. Surutut jam'i takhir utawi pira-pira syarate jamak takhir. Al awalu utawi kang awal iku niatut takhiril ula iku niatun niat iku niat takhirul ula niat ngakhirake salat kang pertama fi waktiha ing dalem wektune ula asale ta kang pindho iku dawa musafari langgenge lunga ila ismami sholataini tumeka nyampurnaake salat loro. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan sholat musafir, sholatnya orang yang sedang bepergian, sehingga bisa dipahami bahwa dalam kondisi bepergian yang bagaimanapun itu tidak menggugurkan kewajiban sholat, tetapi ada beberapa keringanan bagi mereka yang sedang bepergian. Al-qasru ya juzul musafiri safaron tawilan marhalataini ayak surah sholata ruba'iyah ila rakataini liqouli ta'ala idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah wa qali sallallahu alaihi wasallam hina masila an sholati sadaqatan tasaddaqu bi 'alaikum faqbalu sadaqatahu. Jadi kosor yang pertama bentuk sholat orang yang sedang bepergian itu adalah dikosor. Jadi sholat wajib dikosor itu diringkas dari awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, sehingga sholat yang bisa untuk dikosor itu hanya sholat yang 4 rakaat. Jadi misalkan
dalam keadaan bepergian yang sudah memenuhi persyaratan untuk boleh menerima keringanan sholat, itu sholat yang 4 rakaat boleh dikosor. Misalkan mengerjakan sholat zuhur yang awalnya 4 rakaat ketika dalam kondisi normal, itu boleh dilaksanakan dengan 2 rakaat saja. Ini khusus untuk sholat yang terdiri dari 4 rakaat. Yang tidak dari 4 rakaat, yang 3 rakaat dan 2 rakaat itu tidak boleh dikosor. Nah, kalau mengkosor sholat ini, sholat dilaksanakan tetap pada waktunya seperti biasa, maghrib ya maghrib, isya ya isya, zuhur ya zuhur, asar ya asar pada waktunya. Hanya saja rakaatnya diringkas menjadi 2, sholat asar 2 rakaat, tapi tetap pada dilaksanakan pada waktunya sholat asar ya. Nah, yang perlu diingat lagi bahwa bepergian itu yang diperbolehkan untuk melaksanakan kosor ini atau keringanan sholat ini ada syarat-syaratnya. Nah, kalau di sini syaratnya itu safaron tawilan. Tawilan itu jauh itu dalam ukurannya fikih itu marhalata, ini 2 marhalah. Kemudian nanti ada syarat-syarat lagi dalam kitab fikih yang lebih tinggi, itu ada syarat bepergian yang boleh mengkosor sholat. Nah, di antaranya sholat bepergiannya tidak karena maksiat. Kemudian ada jarak, ini tadi marhalata, ini 2 marhalah gitu ya. Ya. Sekarang kosor itu adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini diperbolehkan, tidak wajib tapi diperbolehkan. Nah, dalilnya jelas ini. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Dalilnya sabdanya Nabi, su'ila an sholati safar shadaqatun tasaddaqu bi 'alaikum faqulu shadaqatu. Salat safar atau salat qasar ini adalah rukhsah dari Allah. Syurutu sihhatil qasar. Sekarang syarat sahnya salat qasar, syarat-syaratnya mengqasar salat. Jadi ada syarat-syaratnya bagaimana mengqasar itu agar menjadi sah. Yang pertama, ayakuna safaru fi ghairi maksiatin. Bepergiannya tidak dalam rangka maksiat, baik itu tujuannya maupun ketika dalam perjalanannya itu tidak karena untuk maksiat. Nah, nanti ada lagi perbedaan bagaimana kalau tujuannya itu jelas-jelas maksiat, itu jelas-jelas tidak boleh melaksanakan qasar. Atau dalam perjalanan itu jelas nanti akan melewati atau melakukan hal yang maksiat, itu juga tidak boleh. Nah, bagaimana jika bepergiannya itu awalnya tidak untuk maksiat, niatnya juga tidak untuk maksiat, dan kita juga tidak tahu kalau di jalan nanti ada maksiat. Nah, ini bagaimana hukumnya? Nah, ini nanti di kitab fikih yang lanjutan ada namanya safar fi maksiat, ada safar li maksiat. Nah, itu ya. Yang kedua yang jelas itu perginya bukan untuk maksiat. Yang kedua ayyanwiyal qasra ma'al ihram. Berniat mengqasar salat ketika takbiratul ihram. Jadi bersamaan dengan takbiratul ihram itu kita berniat mengqasar salat atau meringkas salat. Yang ketiga ala ya'tama bimuqimin, tidak bermakmum tidak menjadi makmum bagi orang mukim. Jadi kalau sampean bepergian kemudian sholat di masjid atau dimanapun, ketika mengqasar sholat itu tidak boleh bermakmum pada orang yang sholatnya mukim. Di sini mukim artinya sholatnya yang sempurna. Jadi harus sholat sendiri atau berjamaah dengan orang yang sama-sama melaksanakan sholat dengan qasar. Jadi kalau dalam satu rombongan misalkan ada yang tidak mengqasar sholat, meskipun sama-sama bepergiannya, itu sampean kalau mau mengqasar sholat tidak boleh mau pada orang yang sholatnya sempurna ini. Jadi kalau mau berjamaah dengan sesama orang yang mengqasar sholat, intinya seperti itu. Tidak boleh juga selain tidak boleh menjadi makmum bagi orang yang sholatnya sempurna, juga tidak boleh menjadi imam bagi orang yang sholatnya sempurna. Jadi kalau mau jamaah harus dengan sesama yang qasar. Sudah ya, untuk sholat qasar, mengqasar sholat. Al-jam'u fi safar, sekarang menjamak. Kalau tadi mengqasar itu meringkas sholat
dan melaksanakan sholat tetap pada waktunya. Sekarang menjamak itu wa yajuzu fi safari at-tawili fa ijma'u bainal dhuhri wal 'ashri wa bainal maghribi wal isya'i taqdiman wa ta'khiran. Menjamak itu mengumpulkan dua sholat dikerjakan di salah satu waktunya. Nah, kalau dikerjakan di waktu yang awal namanya jamak takdim, kalau dikerjakan di waktu yang akhir itu namanya jamak takhir. Misalkan mengumpulkan sholat maghrib dengan sholat isya. Jadi sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan secara bersamaan di sholat maghrib, di waktunya sholat maghrib. Jadi setelah sholat maghrib langsung sholat isya. Ini namanya jamak takdim karena dilaksanakan di waktu yang pertama. Kalau dilaksanakan di waktu yang kedua, maghrib dan isya dilaksanakan di waktu sholat isya. Jadi waktu sholat maghrib itu dia tidak sholat, tapi waktu nanti sholat isya, setelah sholat isya dia sholat maghrib. Nah ini cuma jamak takhir, dikerjakan di waktu yang akhir. Kalau jamak ini tidak mengurangi jumlah rakaat, hanya saja boleh mengumpulkan dua rukhsah, yaitu selain menjamak juga mengqashar. Misalkan menjamak sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan di sholat maghrib sekaligus mengqashar sholat isya, karena yang bisa diqashar adalah sholat yang 4 rakaat. Jadi mengerjakan sholat maghrib kemudian mengerjakan sholat isya tapi hanya 2 rakaat. Nah ini mengumpulkan dua rukhsah, yaitu mengqashar dan menjamak, itu boleh. Tapi kalau menjamak saja itu mengumpulkan dua sholat di satu waktu tanpa mengurangi jumlah rakaatnya. Syurut jami takdimi, kan tadi ada dua macam jamak, itu jamak takdim dan jamak takhir. Nah sekarang syaratnya jamak takdim yang pertama at-tartibu fala yajuzu takdimul asri al-dhuhri wal isya'i al-maghribi. Yang pertama tertib itu harus berurutan, harus jelas urutannya. Nah, kan tadi menjamak itu mengumpulkan dua sholat, harus tertib. Kalau jamak takdim itu berarti dikerjakan di waktu yang awal, misalkan maghrib dan isya. Nah, maka harus tertib melaksanakannya. Sholat maghrib dulu, baru sholat isya. Tidak boleh dibalik, sholat isya dulu, baru maghrib, nggak boleh. Jadi, kalau jamak takdim itu harus tertib. Sholat yang pertama dulu, yaitu dalam hal ini contohnya sholat maghrib dulu, baru setelah salam sholat isya. Begitu juga dengan sholat asar dan zuhur, harus dikerjakan sholat asar dulu baru sholat zuhur, nggak boleh dibolak-balik. Yang kedua niatul jam'i fi sholatil ula, niat menjamak sholat itu di sholat yang pertama. Kalau maghrib dan isya dijamak takdim maka dikerjakan di waktu maghrib, setelah sholat maghrib langsung sholat isya. Nah niatnya menjamak itu dilaksanakan pada sholat maghrib. Nah, niat menjamak di sholat maghrib. Yang ketiga al-mu'alatu bahayatu lafsilu bainum bima yasawrakan, berturut-turut antara sholat yang pertama dan kedua dengan perkiraan waktu, tidak memisah dua sholat ini dengan perkiraan waktu yang bisa dikerjakan untuk 2 rakaat. Contohnya begini, menjamak sholat maghrib dan sholat isya. Nah, setelah sholat maghrib, ketika sholat maghrib itu niat menjamak takdim. Nah, setelah selesai sholat maghrib itu tidak boleh memisah antara sholat maghrib dengan sholat isya ini dengan waktu yang kira-kira jika untuk mengerjakan 2 rakaat itu cukup. Jadi langsung mualah. Kalau tadi tertib itu harus berurutan, kalau mualah itu harus langsung antara sholat maghrib dan sholat isyanya. Bimala, tidak boleh memisah dengan bainahuma bima yasa'u rakaataini. Maksudnya tidak boleh antara sholat maghrib dan sholat isya ini dipisah oleh waktu. Yang waktu ini bila untuk mengerjakan sholat 2 rakaat itu bisa. Nah, tapi jika dipisah dengan ini di bawah boleh memisah, ini catatan kecil, boleh memisah 2 sholat itu dengan tayamum ketika akan sholat itu tidak boleh memisah 2 sholat ini dengan tayamum. Nah, kemarin bab tayamum sudah kita bahas bahwa tayamum itu masa berlakunya hanya untuk 1 kali sholat, 1 kali ibadah wajib. Nah, ketika dalam kondisi bepergian kemudian mau menjamak takdim sholat maghrib dan isya. Nah, setelah sholat maghrib
bersucinya dengan tayamum misalkan dengan tayamum, maka setelah sholat maghrib ini kan tidak boleh melaksanakan sholat isya. Karena apa? Masa berlakunya tayamum hanya untuk 1 kali ibadah wajib, maka dia wajib tayamum lagi untuk melaksanakan sholat isya. Nah, ini boleh dijeda seperti ini. Setelah sholat maghrib niat jamak takdim, setelah selesai salam dia tayamum dulu untuk melaksanakan sholat isya. Nah, dipisah seperti ini boleh, asalkan pemisahnya ini tidak sekira kita mau melaksanakan sholat 2 rakaat itu cukup. Jadi ya tayamum seperlunya, itu boleh dipisah seperti itu, karena memang masa berlakunya tayamum hanya untuk 1 kali ibadah wajib. Nah, setelah tayamum sholat isya masih dalam rangkaian jamak takdim tadi itu boleh. Atau setelah misalkan setelah sholat maghrib dia batal, harus wudhu, nah wudhu dulu, nah itu boleh, asalkan waktunya pemisahnya itu tadi tidak misalkan sholat 2 rakaat itu wajarnya 3 menit, nah berarti pemisahnya tidak boleh lebih dari 3 menit. Tuh, paham ya? Baik, saat keempat ayakuna musafiran fil ula wa aintaktisania. Dia masih dalam kondisi menjadi musafir ketika melaksanakan sholat yang pertama sampai selesainya sholat yang kedua. Jadi dia masih dalam kondisi musafir ketika melaksanakan sholat yang pertama dan masih jadi musafir ketika waktu sholat yang kedua itu habis. Jadi ketika bepergian misalkan menjamak takdim sholat duhur dan asar, maka ketika melaksanakan sholat duhur dia masih musafir, dan sampai habisnya waktu sholat asar dia juga masih musafir, dan misalkan dia sampai di rumahnya maghrib, nah itu boleh dia menjamak sholat duhur dan asar. Tuh. Surutut jamak takhir, sekarang jamak takhir. Syaratnya jamak takhir yang pertama niat takhirullah fi waqtiha, niat menjamak takhir di waktu sholat yang awal. Misalkan mau menjamak takhir sholat duhur dan asar, maka ketika masuk sholat duhur dia berniat menjamak takhir sholat duhur ini ke sholat asar. Tidak melaksanakan sholatnya, tapi berniat menjamak takhir sholat itu, sholat duhur ke sholat asar. Begitu masuk sholat duhur langsung niat menjamak sholat duhur ini ke sholat asar dengan jamak takhir. Yang kedua, dawamu musafir laitmami sholat ini, masih dalam keadaan bepergian sampai selesainya 2 sholat. Nah, kalau sholat jamak takhir ini kan dikerjakan di waktu yang akhir, misalkan duhur dan asar, maka dikerjakan di waktu sholat asar. Saat yang kedua itu adalah masih dalam keadaan bepergian sampai sholat yang kedua selesai. Sholat yang kedua itu kalau jamak takhir kan sholat tidak disarankan tertib, boleh sholat duhur dulu, boleh sholat asar dulu. Nah, misalkan dikerjakan sholat asar dulu, sholat asar kemudian sholat duhur. Nah, di saat mengerjakan sholat yang kedua ini, duhur ini tadi, dia masih dalam keadaan bepergian, belum menjadi orang mukim kembali. Ataupun misalkan dikerjakan sholat duhur dulu baru sholat asar, nah maka ketika mengerjakan sholat asar ini dia masih dalam keadaan bepergian, belum menjadi orang yang mukim atau belum sampai di tujuan di mana dia sudah tidak disebut musafir lagi. Oke, itu ya rukhsah dalam melaksanakan sholat bagi orang yang sedang bepergian. Baik, hari ini kita akhiri sampai di sini dulu materi hari ini. Jika ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.